Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini masih banyak memberi kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ketaatan, yang mana ketaatan yang paling tinggi ialah Salat 5 waktu, apalagi kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Ini sungguh suatu nikmat yang tidak terhingga, dan memang ini diperlukan kemujahadahan, kesungguh-sungguhan. Hingga apa? Hingga kita bisa mendatangi rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu berjamaah. Menyambung kepada hadis yang 265 di kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di rumah Allah ini mudahan termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita selalu bersemangat melaksanakan apa-apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semangat ini tidak lain hanyalah apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hadis ke-265, bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah, wa Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ujar sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i alal armalatihi wal miskina kal mujahidina fi sabilillah. Nabi berkata, orang-orang yang mengurusi janda dan orang-orang miskin, ujar Rasulullah, sama seperti orang tersebut berjihad di jalan Allah. Nah, sama seperti berjihad di jalan Allah. Ketawa Pak Haji. Lalu Nabi melanjutkan, wa ahsaibuhu qala wa qal qaimil ladzi la yafturu wa qasaimil ladzi la yuftiru. Jadi Abu Hurairah, Nabi melanjutkan juga ya Rasulullah, seperti orang yang selalu melaksanakan sholat malam
sembahyang malam terus orang nih, setiap malam sembahyang malam. Dan dia tidak pernah letih ya Rasulullah mengerjakan sholat malam tadi. Itu kan sholat malam ini sifat-sifat orang yang mulia wadanlah. Dan juga ya Rasulullah, orang tersebut seperti orang yang berpuasa dan dia tidak pernah meninggalkannya untuk berbuka. Puasa hari-hari. Bayangkan. Harapan hebat benar tuh. Ini kan amalan ringan terkadang nih. Cuma ada kisah. Ini kisah nyata pada nih. Wali santri dahulu lulus Bang sudah nih. Nah, kawan buan kuitannya orang Banjarbaru Pak Haji. Mungkin karena mengamalkan hadis ini kah atau terlalu konsekuen kah lawan hadis nih. Orang subarang rumah aja inya juga mau konsultasi kisah nyata nih bahwa orangnya nih Pak Haji mau konsultasi. Pegawai dua laki bini. Nah, basubarang rumah tuh nya ada orang menunjuk kendaraan. Mungkin mengamalkan hadis ini kah atau ada tahu juga kisahnya mau konsultasi. Jadi bahwa gara-gara menunjukkan orang subarang mau naik kendaraan. Nah, jadi sebab diusut sekalinya apa? Orang subarang tuh sekalinya ujar sidin nih juga nih lakinya baca. Orang subarang tuh janda. Orang subarang rumah. Jadi jar bininya kadusa ditunjulakan gin kendaraannya bisa ya menaikkan kendaraan sorangan. Bininya melihat di rumah, melihat menyinguk di kaca, lakinya menunjulakan kendaraan. Nah ini maksudnya nih, padahal itu perbuatan tuh benar aja, bujur aja, cuma bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Namun bisa aja nyembawa naik menunjulakan kendaraan seorang kadusain ditunjulakan. Ini contoh aja Bang, cuma memang lah tergantung niat juga Bang. Padan lah. Niat tergantung niat deh. Ini contoh aja, contoh. Dan ini bisa terjadi perselisihan di rumah tangga jadi gara-gara hal sepele aja. Nah, kan mun gara-gara hal sepele mun kawa kita ditinggalkan aja. Baik tinggalkan. Ada bapak juga ada menunjulakan kita kawainya menunjuk sorangan. Nah, daripada di rumah bahabutan. Ini menceritakan bahwa ini agama ini mudah. Nah, namun ada juga orang yang terlalu memudah-mudahkan agama. Nah, dalam suatu riwayat hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi pernah berkata, "Ya Rasulullah," ini Nabi yang berkata nih. Ya Nabi kena suatu saat kayaknya nih Jersidin akan ada para dai penyeru-nyeru pintu jahanam. Penyeru untuk memasukkan ke pintu jahanam. Nabi yang berkata. Maka ya Rasulullah barang siapa yang memenuhi seruan mereka, maka Allah akan melemparkan mereka itu ke neraka. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan Pang sifat mereka itu kepada kami agar kami tahu." Lalu Rasulullah menjawab, "Mereka itu ya Rasulullah, orang-orang penyeru nih, adalah dari golongan kita, dari umat kita juga. Dan mereka berbicara bahasa kita. Orang kita juga, orang muslim juga. Namun ya Rasulullah ini mengajak kepada pintu neraka." Nah, ini kan aneh nih. Jadi apa maksudnya? Nah, jadi dijelaskan di sini oleh para alim ulama bahwa mereka itu bukanlah orang asing. Lain orang di luar agama kita. Orang-orang kita juga. Nah, berpakaian kayak kita juga, berbicara agama kayak kita juga, dan lisannya dipahami oleh masyarakat.
paham kita semua pandirannya. Dan pemikirannya terkadang logis, bisa masuk akal. Namun hakikatnya dia mempunyai penyimpangan. Nah, Nabi yang berkata mempunyai penyimpangan. Dan mereka, ujar Rasulullah, menyeru kepada pintu-pintu neraka. Dan sekarang ini sudah banyak. Buktinya kan, kayak Islam liberal. Nah, ini kan melemah-lemahkan agama. Macam-macam jenisnya kan. Nah, ini kan pentingnya kita nih mengetahui bahwa Nabi yang berkata, ada kan aja Nabi di zaman kalian nih, bahwa orang nih yang berbicara bahasa kalian juga, nang kayak kalian juga di agama kalian. Namun ya Rasulullah dia menyeru untuk membawai kepada pintu-pintu neraka ujungnya. Macam-macam caranya. Ini bisa menyesatkan akidah kita, meremehkan dosa. Sampai kan ada yang berkata bahwa ada bapak juga, ada berjilbab ya. Yang penting berpakaian sopan ya. Nah itu kan benar itu. Secara logika. Mau agama kan ada kayak itu. Boleh aja kita agama nih. Apalah takilun, apalah tajakkarun. Pikir kita memikirkan bakal benar aja. Cuma kalau ada nas yang sudah jelas bahwa Allah menyuruh para wanita untuk menutupkan aurat sampai mengulurkan jilbabnya sampai ke dada, itu kenapa kita menentangnya? Jangan diakal-akali. Yang penting berpakaian sopan ya, jilbabi dulu hatinya aja. Nah ini kan ada, dan ini memang ada. Nah ini pentingnya kita mengetahui agama kan. Berarti benar perkataan Rasulullah tadi, karena ada orang yang menyuruh kepada pintu-pintu kejahatan. Kejahatan sebenarnya hakikatnya itu kejahatan. Mengaburakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, bisa memutar balik fakta. Sampai-sampai Pak Haji ulun pernah berkawan nih, dan ini bercerita nih, taubat seorang ya, dahulu pada nih. Memang ada hadisnya nih, ada hadis. Sesungguhnya ya Rasulullah, seseorang nang wanita nang sudah pernah bersuami, maka dia berhak atas dirinya. Nah, seorang janda itu berhak atas dirinya, tidak ditanya lagi ini. Misalnya hendak menikah misalnya. Ada hadis. Namun ada juga hadis satu lain. Sesungguhnya ya Rasulullah, apabila orang menikah tidak mempunyai wali, maka tidak sah nikahnya. Kan 4 rukun nikah. Ada wali, ada mahram, ada ijab kabul, ada saksi 2 orang. Nah, sampai-sampai jadi sidin nih, pernah sidin nih, ini nyeleneh padahal karena belajar lawan orang yang salah. Pernah bersalaman aja sidin, lawan yang kunikahi kam di hotel sidin seorang mau cerita. Ini sudah sah jadinya, ujar inya ajar sidin. Karena ini orang ini pernah bekas bersuami. Hah? Ini kan menyelisih syariat, dan ini belajar di mana? Dan ada gurunya, dan memang ada. Sampai guru nang ada bersembahyangan aja ada. Ini zaman canggih. Sampai kan di YouTube ada jelas. Ini saya nih penjaga gawang neraka ya. Gondrong rambutnya panjang orangnya. Mungkin pian tahu tuh. Nah kan ada, dan itu banyak jemaahnya. Nah kan ini aneh. Dan Nabi sudah berkata, ada nih mulai dulu dikatakan Nabi bahwa kaina di akhir zaman ada orang-orang tersebut. Jadi nang haram dihalalakannya, nang halal diharamakannya. Jadi riba kada apa-apa aja misalnya kan, macam-macam aja anu akan. Semua agama tuh sama aja ya. Yang penting menyembah Tuhan juga ya. Kan ada perkataan-perkataan kayak itu zaman ini. Dakwah misalnya hanya motivasi dunia aja. Memang agama nih Nabi berkata juga, yassiru wala tu'assiru, ya Nabi kan. Basiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan kau persulit. Berilah kabar gembira dan jangan kau takut-takuti. Itu benar aja. Cuma ini nih menceritakan untuk mudah-mudahnya aja. Tidak diberitahukan bahwa ini konsekuensi menjalankan agama nih apabila kita melanggar hukum-hukum Allah, ini ada konsekuensinya syariat. Nah ini kadang kalau diceritakannya untuk mencapai kegiatan dunia aja,
Makanya agama ini sama aja semuanya. Yang intinya kita menyembah Tuhan juga. Dan ini ada perkataan-perkataan sampai ini. Nah inilah perlunya kita membentengi diri kita nih, akidah kita. Nah lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini pentingnya kita belajar berkawan dengan orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Mengerti jadinya, amun tidak kena kayak tadi kadang mengerti ranjah terus, malah asli ranjah terus. Yang penting mudah dulu nyaman, yang penting beragama. Bisa membungkus kesesatan dengan kebaikan. Toleransi kita ya sesama beragama. Jujur aja toleransi, cuma jangan mencampuri agama kita lawan agama orang. Maka yang bahayanya ini orang-orang penyeru ini tidak terlihat seperti musuh. Nah, di lingkungan kita. Namun hakikatnya menyesatkan. Kan sudah lama kayak kaum liberal itu kan. Nang mengatakan sampai pun para wanita nang sholat tuh yang penting kada apa-apa, kada jilbab. Sampai sembahyang ya berpakaian ketat kada apa-apa. Yang penting menutup ujarnya. Ini kan menyelisih syariat. Nah, memang itu pentingnya kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya jangan tergelincir nih, terumpat kepada orang yang penyeru kepada kesesatan tadi. Nah, itu untungnya kita belajar. Belajar pulang juga lawan para kita ulama yang lurus. Nang diajarkannya nah. Qala Allah, qala Rasulullah. Amun diajarkan nang mana dalilnya guru aku nih, dalilnya bikungan ya. Nah itu kan membahayakan wajilah. Bikungan guru dalilnya. Ya tadi sampai ada nang dai ini penjaga gawang neraka. Ada. Di Jawa sana, Bang. Dan ada penjaga gawang neraka kayak apa? Dan sampai kau membawa ke surga. Nah ini kan kasihan orang-orang yang kada mempelajari Al-Quran, kada mempelajari hadis-hadis Nabi, bisa terbawa kena. Apalagi nya bisa memudah-mudahkan. Gampang aja. Bi ijazah lawan aku ya, kau aja kan masuk ini ya ke surga, aku nang membawa. Bi ijazah lawan gurunya. Dan ini ada gurunya nang membawa kayak itu. Dan ijazah ini bayar badan, bayar. Bi ijazah lawan gurunya. Dan Nabi sudah mewanti-wanti ini ada nanti terjadi ya Nabi keadaan seperti ini, fitnah dunia. Makanya jar Nabi kan setiap akhir sholat hendaklah engkau membaca Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Itu salah satunya kita berlindung daripada fitnah dunia. Belum lagi fitnah dajjal, fitnah dunia, fitnah kehidupan ini berat. Apalagi fitnah dajjal yang bisa menghidupkan orang mati. Nang ini nang guru kau membawa ke surga aja kita ada nang percaya sudah. Padahal kan Nabi Muhammad aja kada bisa membawa ke surga. Kada bisa Nabi membawa kita ke surga. Ya Nabi sesungguhnya ya Nabi ini nasab nih, nang nasab aja kada bisa nih mendahului amal kita. Dan amal kita pun ya Rasulullah tidak bisa dijual beli dengan rahmat Allah. Seumuran kita beramal kada sebanding dengan surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan Allah memberi rahmatnya juga karena kita beramal juga. Mungkin ada beramal ada mau juga Allah merahmati kita. Nah ini kan ini memang logika, cuma logikanya ada dengan nas Nabi yang memadahkannya nah. Yang punya kada mengerti kan iya dan yang apa ajar guru aja. Memang kita belajar dari guru-guru agama kita juga, orang alim terdahulu juga. Cuma maksudnya yang disampaikan guru-guru kita nih ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita kau menceknya, referensinya ada. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Ini kita kau membaca. Ini ayatnya di Al-Quran. Ini ayat berapa misalnya? Karena kau membaca, kau mengerti kita. Allah yang berkata misalnya, sesungguhnya ya Allah
kehidupan nih, kematian milik Allah misalnya. Dan Allah sudah menetapkan dari Allah nih kebahagiaan, kesusahan seseorang, keburukan. Allah sudah menetapkan. Sampai-sampai daun nang gugur aja Nabi 50.000 tahun sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat bertakun wahai Rasulullah, amun sudah ditetapkan juga nih bahwa kita nih menduduki neraka, menduduki surga, gasan apa beramal wajilah. Amun sudah ditentukan Allah juga. Jadi Nabi menyahuti, sesungguhnya aja Rasulullah nih, kita nih, semuaan makhluk nih, semuaan umat nih beramal akan dimudahkan sesuai dengan hari akhirnya. Nah, jadi kita paham, amun kita mengamalkan amalan neraka, dimudahkan masuk neraka. Amun kita mengamalkan amalan surga, dimudahkan masuk surga. Bukan memastikan karena cuma Nabi yang berkata, terserah kita aja lagi amal apa nah hendak kita gawe. Nah, ini yang kada memahami kan kita kada mengerti jadinya. Dan itulah pentingnya kita berakidah yang benar. Memang mau ditakuni aku berakidah tauhid kuat aja berakidah kita hanya menyembah, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala juga aja. Tahu aja. Kan makanya para ulama membagi nih akidah nih kan. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini pembagian ulama aja, lain hadis ini pembagian aja. Tauhid asma wa sifat. Bahwa ini supaya mengerti kita bahwa nih tauhid rububiyah ini kita tahu bahwa semua ini pemberian dari Allah. Tahu aja, mengerti aja kita. Semuanya Allah yang menciptakan. Semuaan harus disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita rancak prakteknya nang tergelincir. Tahu aja Allah nang Maha Pemberi. Tahu kita Allah Ar-Razzaq nang pemberi rezeki, Allah Al-Wahhab nang Maha Memberi. Tahu aja, mengerti aja kita. Dan Allah nang menciptakan hujan. Tapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah kita terkadang tergelincir. Kita meyakini bahwa ada hal-hal selain Allah taala yang bisa memberi mudarat, yang bisa memberi kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu mutlak hak prerogatif Allah. Nah, ini yang terkadang tergelincir kita. Mengerti bahwa nih hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan di hadis Nabi pernah berkata, gara-gara seekor lalat orang tersebut bisa tergelincir ke neraka, bisa dimasukkan ke surga. Kan perkara kecil aja nih. Amun akidah melenceng berbahaya benar. Apalagi nang dai-dai penyeru pada kesesatan tadi membawai kita. Ada apa-apa juga aja. Biasa aja kita gitu aja. Umpat orang banyak. Kan Nabi yang berkata nih, sampai-sampai gara-gara seekor lalat orang tersebut bisa dimasukkan Allah ke neraka dan bisa dimasukkan ke surga. Jadi bertakun sahabat ini bagaimana ceritanya wahai Rasulullah nih gara-gara seekor lalat. Jadi Nabi zaman dahulu ada dua orang bersahabat nih, orang bakawan nih, berdua melewati suatu lembah ya Rasulullah. Melewati suatu lembah. Dan dua orang tadi ya Rasulullah dijaga oleh orang-orang nang penyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembah dewa-dewa. Jadi dua orang tadi itu mungkin kita dipalak lah inilah, pajilah. Dibajaknya. Kamu mau lewat sini harus menyembahkan sesuatu kepada dewa-dewa kami. Bawahilah orang nang berdua tadi dipalak oleh nang penjaga lembah tadi, penjaga jalan tadi. Jadi jar orang berdua tadi, kami kada mempunyai apa-apa. Ada mempunyai apa-apa. Nah, ini kan namun kada bersih akidah kita, ada mengerti nih. Jadi jar penjaga lembah tadi, kada apa-apa ikam kada punya apa-apa. Yang penting ikam sembahkan hal-hal yang kecil kah. Yang penting untuk dewa-dewa kami. Untuk nih penghuni lembah kami. Roh-roh kami. Walaupun hanya seekor lalat dia orang tadi, nang penjaga tadi, nang orang nang kada betuhan tadi. Jadi nang seikung tadi itu karena merasa banyak seekor lalat dia ada mempengaruhi juga kalau akidah aku. Ya orang seikung nih. Jangan seikung tadi. Ayo dipersembahkan kepada nang dewa-dewa orang tadi itu, nang penjaga lembah tadi, seekor lalat. Jadi Rasulullah dan dia dilewatkan untuk jalan tadi bisa diteruskan jalan. Dan seorang sahabat yang lain yang kawan nang seikungnya nih, karena tidak mau mempersembahkan gara-gara seekor lalat tadi jadi dah pun walau seekor lalat karena dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan sesungguhnya ya Rasulullah, dua orang tadi mendapati tempat yang sungguh berbeda. Satu ekong hakun mempersembahkan lalat tadi sebagai sesembahan tadi, dikurbankannya tadi, dia mendapati neraka aja Rasulullah. Dan seseorang yang tidak mau mempersembahkan walaupun seekor lalat tadi, dan dia dibunuh dan dia memasuki surganya Nabi. Nah, ini kan perkara kecil. Terkadang amun kada mengerti akidah, ada apa yang menyembahkan, ada apa umpat orang-orang masih itu aja. Umpat melarung apakah di laut situ, umpat-umpatan orang nyata banyak rezeki ya. Kan benar banyak orang kayak itu. Padahal Allah sudah pintu-pintu rezeki ini banyak caranya, sudah Allah melajari, sudah memadahkan kita banyak caranya. Supaya mudah kehidupan kita, banyak caranya. Ada usah umpat-umpatan ng orang kayak itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Banyak gurunya yang membawai ilmu-ilmu nang ini banyak. Ada apa kita lawan Allah aja meminta ya. Ini syariatnya aja ya. Nah, padahal dan ini perkataan ini yang lazim sudah, lazim di masyarakat kita. Ada apa aja Anda kia ya tuh di pengantenan tuh Anda kia aja nang baras habang, gula habang, jarum, dan ini terjadi. Ada apa? Rokok di Anda kia aja ya, ada apa? Ini syariatnya aja. Kita meminta Allah juga aja. Nah ini kan terkadang perkara kita nang menganggap remehnya juga, ada apa lah, lain kadang menyembah Allah juga kita, banyak mandaki itu aja. Nah ini kan ini jadinya menghancurkan akidah kita, habaan mansura jadi amal-amal kita yang lain jadi gara-gara ini akidah kita tergadai tadi. Ini kan perkara ringan terkadang. Nah, tapi memang agama ini mudah aja Nabi. Ada sulitnya agama ini. Ada ngalihnya. Apa-apa yang disuruh Allah lakukan semampu kita. Apa-apa yang disuruh Allah tinggalkan, mutlak tinggalkan. Nyaman mana wajilah, asam urat misalnya. Ada kau sembahyang berdiri wajilah, rengkot misalnya, berduduk sembahyang. Ada kau 4 berjamaah, ngalih berjamaah, kursinya kadeda dilanggar misalnya di musola, di masjid, sembahyang di rumah berduduk. Tapi bukan meninggalkan sembahyang 5 waktu. Nah ini maksudnya, bukan meninggalkan sembahyangnya ini, bukan meninggalkan sholatnya. Fattaqullaha mastata'tum, ini maksudnya ya Rasulullah, kamu tetap melaksanakan ketaatan namun semampu engkau. Dan terkadang juga jangan juga berlebihan. Kadang kita nih, makanya ada yang berlebihan. Saking memudahkannya agama, ada juga yang memudahkan. Ini ada juga yang berlebihan kerasnya. Ada. Dan ini terjadi. Karena ini melihat ada orang yang liberal memudahkan agama, nih kita nih beragamanya ini berlebihan. Keras. Sampai-sampai nih terkadang hal-hal yang kecil yang berbeda aja ini malah nih dianggap nih bukan golongan kita, bukan golongan orang yang menegakkan as-sunnah lagi. Nah ini kan berlebihan jadinya kita. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Kan kaum Khawarij itu kan memang tidak seperti itu kadalah, mudah-mudahan ini maksudnya tabiat kita nih jangan sampai yang keras kepada sesama muslim. Bisa ya kan orang tuh belum sanggup sembahyang berjamaah, yang penting dulu menegakkan sholat 5 waktu dulu. Tapi karena yang lebih utama sholat itu berjamaah. Karena apa? Ini penelitian resmi pada belum ada bantahan lagi dari jurnal Muslim Report bahwa sesungguhnya orang-orang di Indonesia bahwa yuk nang wajib melaksanakan sholat dari 100% yang melaksanakan sholat 5 waktu cuma 36% Muslim. Bayangkan. Jadi dari 10 orang yang diwajibkan syariat sembahyang sholat 5 waktu, yang melaksanakan sholat 5 waktu cuma kurang lebih 4 orang aja. Dan ini fakta. Nah, bayangkan. Masih banyak yang ada sholat lagi. Sedangkan sholatnya apa? As-salatu imanuddin. Sembahyang ini adalah penegak agama. Muka ada sembahyang, game kita. Dan ulun pernah berjalan Pak Haji. Pernah berjalan bari tablik menyisiri masjid-masjid nih. Dan memang terjadi di kampung-kampung. Banyak yang tidak melaksanakan sholat. Dari 10 orang di penelitian tadi cuma 4 orang rata-rata yang melaksanakan sholat 5 waktu. Nang be-6 tadi ada melaksanakan sholat juga cuma ada nang sekali aja sehari. Ada nang Jumat aja, ada nang 3 kali sehari aja, ada nang subuh aja sekali, ada nang atau maghrib aja sekali. Dan ini tugas kita semua sebagai sesama muslim.
Dan sampai-sampai ada gurunya yang mengajarkan. Pernah ulun membaca di berita di daerah hulu sungai, hanya ya sekitar 2 tahunan tadilah. Guru tersebut mengajarkan bahwa orang yang tinggi ilmunya, di guru tadi, sampai-sampai itu dibolehkan tidak melaksanakan sembahyang lagi. Dan ini banyak jamaahnya. Tapi ditangkap kalau membaca berita sudah. Mengakui sudahnya bersahadat pulang ya. Cuma kan tahu pengen sudah keyakinannya. Nah itu kan berbahaya nih. Dan ini ada aja pengikutnya. Memang ada banyaknya, cuma ada pengikutnya. Ilmu-ilmu kayak ini. Dan ini tugas kita semua. Nah ini alhamdulillah orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini bisa aja menjadi wasilah kepada tetangga-tetangga yang melihat tulak berjamaah. Tulak dah aja sebelah aja. Pak Haji sudah aja. Maghrib nih. Sedang nak mandian parak maghrib sudah aja. Melihat sidin tulak dah. Ini kan bisa aja nih, satu hal-hal yang kecil nih Rasulullah. Seseorang nih melaksanakan syariat dan dia secara tidak langsung kada membawai orang-orang. Namun orang yang melihat tadi mencontoh apa yang dikerjakannya. Nabi yang berkata nih bahwa orang tersebut ya Rasulullah akan mendapatkan pahala daripada orang yang mengerjakan karena melihat contoh-contoh tadi. Nah kan untung kita nih menjadi contoh yang baik. Mudahan tergolong nih kita nih orang-orang yang melaksanakan contoh yang baik, mencontohkan yang baik. Namun mencontohkan yang kada baik juga bahaya juga. Bisa dosa jariah juga akhirnya. Kada amal jariah jadinya. Nah makanya jar para ulama berbagai macam caranya nih agar jangan tergelincir kepada nang hadis nang wanti-wanti Nabi tadi, nang kepada dai nang banyak menyuruh kesesatan tadi. Nah salah satu caranya ajar para ulama ialah hendaklah kita memurnikan akidah kita. Ini paling penting benar. Karena kunci agama Islam ialah akidah. Memang ini kita sudah paham nih. Islam ini artinya selama berserah diri. Keselamatan. Islam ini artinya. Cuma kita kada mungkin selamat kalau kada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beragama dengan pikiran kita aja kada kau selamat kita. Nah, salah satu caranya untuk selamat ini kita menegakkan akidah kita. Ujar para ulama. Cara yang kedua ujar para ulama ialah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru. Yang ketiga ujar para ulama kita memahami ilmu agama dengan benar. Bujur-bujur memahami ilmu agama. Bila kita mendengar apa yang disampaikan oleh kawan kita, guru-guru kita, masukkan di otak, disaring, ini ada kada dalilnya, ada kada syariatnya. Nah inilah gunanya memahami agama dengan ilmu. Nah, yang kelima pulang ujar para ulama ialah kita menjauhi sikap gulu tadi. Sikap yang memudah-mudahkan tadi kita jauhi juga. Dan sikap gulu berlebihan ini kita jauhi juga. Jangan berlebihan dalam agama. Karena apa? Kita nih Rasulullah adalah umat nang wasataniyah, umat nang pertengahan, padahal nang pertengahan kita. Jangan berlebihan. Jadi Nabi yang berkata, hati-hatilah ya Nabi kalian terhadap sikap yang berlebihan dalam agama, gulu dalam agama. Berlebihan ini macam-macam caranya juga. Saking hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga macam-macam melaksanakan syariat ibadah yang kada disuruh juga akhirnya. Nah, itu gulu juga jadinya. Allah yang berkata, sesungguhnya ya Rasulullah nih, kita ini adalah umat yang wasataniyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah berkata, kita ini umat yang pertengahan. Jangan meremehkan agama sampai meninggalkan syariat tadi wala. Ada apa-apa juga. Kada sembayangan gen asal hati aja yakin lawan Allah, berzikir ada apa-apa juga. Allah bisa menilai aja. Ini kan melemahkan agama jadinya. Nang berlebihan tadi ya tadi.
Amun kada sembahyang berjamaah haram ya. Misalnya ada pemikiran gitu misalnya, nah berlebihan nih. Nabi mengatakan, ya Nabi kalau bila sembahyang berjamaah ya Rasulullah, nih maka orang ini akan mendapatkan bisa di hadis lain 25 derajat, di lain hadisnya bisa 25 derajat. Dan ini lebih baik daripada dia sembahyang di rumah-rumahin pasar-pasarnya ya Rasulullah. Nah, ini kan Nabi yang berkata, berarti kan dibolehkan tapi sedikit pahalanya. Nah, kan paham jadinya kita, kada berlebihan jadinya. Walaupun memang ada pendapat ulama yang mewajibkan, itu kada apa-apanya mewajibkan aja. Ini ada nang misalnya sembahyang jamaah nih. Ada sah sembahyang. Misalnya toh, ini kan berlebihan jadi gulu dalam beragama. Nah, hendaklah kita jangan nih sifat tang wasataniyah tadi, pertengahan. Memahami kita. Ini kan pertengahan nih harus dengan ilmu, kada dengan ilmu kada paham kita. Bisa di tengah-tengah di pinggir manakah akhirnya? Ya tadi nang kisah kawan tadi, padan, nang boleh aja nah, asal bersalaman aja sah sudah. Sah bawa yuk. Walinya kadeda. Maharnya kadeda. Maharnya berudi kan dibayar bahasa. Memang mahar tuh kada tentu duit aja. Nabi pernah berkata aja Rasul, memang ini benar aja. Ya Rasulullah nih pernah sahabat tuh nang kada mempunyai harta benda. Namun ya Rasulullah, engkau hendaklah mahar tuh dengan engkau mengajarkan Quran kepada calon istrimu. Itu boleh aja kita mengajarkan apa misalnya surah Al-Fatihah diajar, itu dibolehkan. Ada ini tadi kan ada syariatnya Pak. Oh yuk, cuma modal bersalaman aja. Sah sudah jadinya. Karena apa? Karena nih ada hadisnya, seorang janda tuh boleh menikahkan dirinya sendiri. Kan bayangkan. Itu kan rukun nikahnya terlampaui sudah. Ijab kabulnya mula seorangnya, saksinya kadeda, walinya kadeda. Nah ini saking memudah-mudahkannya agama, perbuatan yang haram jadinya dilakukannya. Nah yang kedua tadi juga, jangan juga nang gulu dalam beragama tadi. Gulu ini berlebihan jadinya. Melebihi syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melebihkan. Nah itu berlebihan gulu jadinya. Nang ketujuh juara para ulama nih supaya jangan tergelincir nih lawan dai-dai nang penyuruh kepada nang menyeleneh tadi. Istiqomah walaupun sedikit amal. Nah, Nabi nang berkata, sesungguhnya aja Nabi ini amal tuh walaupun sedikit, nang penting mudawamah. Nang penting rutin. Nah ini kan akhirnya kita paham jadinya, oh bujur juga Allah kan meminta banyak. Amun banyak lagi tuh ya bagus lagi bang, amunnya sembahyang tahajud kawas 11 rakaat wajilah. Misalnya tuh tiap malam itu bagus lagi. Amun kada kawa juga 11 rakaat, 2 rakaat barang tutup witir 1 rakaat, 3 rakaat. Itu sudah termasuk orang-orang nang dimuliakan sudah. Ini Allah yang berkata. Orang-orang yang bangun malam ya Allah kan hendaklah engkau bangun sebagian malam misalnya, ini sembahyang sunnah aja. Namun nih apabila orang yang bisa melaksanakan ini, maka ini amalan tambahan ini meninggikan derajat engkau kepada orang yang mulia. Nah ini contoh aja misalnya, amun kita kau melaksanakan 11 rakaat setiap malam itu bagus lagi. Amun kada kau juga, iya tadi sedikit barang, yang penting kau mudawamah. Nah ini contoh aja. Nah yang terakhir kata para ulama ialah banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang membawa kebaikan, orang-orang yang soleh. Nabi berkata juga, sesungguhnya ya Rasulullah, apabila engkau melihat orang yang bolak-balik mundar-mandir ke rumah-rumah Allah, saksikanlah wahai ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman. Dan tergolong nih kita nih, orang yang bolak-balik ujuk-ujuk mendatangi rumah Allah, dan termasuk orang yang beriman. Nah, bapak hakun aja haur berdagang berjualan mendatangi langgar semalam tetamu di langgar ya ulun hendak kembang. Jadi kan haur berjualan juga ya. Kau aja mendatangi rumah-rumah Allah jadinya. Nah itu kan termasuk mudah tergolong nih kita nih. Orang-orang yang dikatakan Nabi, saksikanlah ya Rasulullah bahwa orang itu orang yang beriman. Kawan nih, ini Nabi yang berkata, kawan nih, nah ini karena apa? Ini menjadi syafaat kita bisa di akhirat. Bisa aja menjadi syafaat. Mudah-mudahan Allah nih menemukan kita di akhirat. Ini Nabi yang berkata. Dan tergolong nih. Mudah-mudahan biar sedikit hadis nih kita. Makanya jadi Imam Syafi'i, sesungguhnya hakikatnya ilmu itu bukanlah apa nang di perbendaharaan kepala kita. Hakikatnya, banyak lagi perbendaharaannya itu bagus lagi. Sesungguhnya nang hakikat ilmu nang benar aja Imam Syafi'i ialah orang nang mengetahui suatu kebaikan dan dia bisa mengamalkannya. Dan tergolong kita nih mengetahui suatu kebaikan. Ya tadi,
orang yang mengurusi janda dan orang miskin, ya Nabi, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi melanjutkan juga seperti orang yang selalu salat malam semalaman, tidak ada letihnya, dan sama seperti orang yang berpuasa setiap hari. Nah, mudah-mudahan tergolong nih kita. Amalan ringan aja ini kadang nih. Cuma jangan juga lebihan tadi, sampai kendaraan ditunjulakan tadi, terlalu juga ya. Ini contoh aja. Ini mudah-mudahan nih kita kalau mau ambil faidah singkat dari hadis-hadisnya. Mudah-mudahan tergolong nih kita nih orang-orang yang diampuni Allah, dirahmati Allah. Kita tutup lawan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.